Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Dan kali ini sebelum saya membuat video tutorial, karena kita berada di bulan Ramadan, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum atau ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman umat muslim, khususnya yang sedang melaksanakan ibadah puasa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman ngoprek, kali ini saya akan mempraktekkan membuat antena, ya. Antenanya antena flower pot atau antena pot bunga. Ya, antena ini antena portable dan bahan dan alatnya cukup mudah dan cukup murah. Ya, oleh karena itu saya ingin mempraktekannya dan kita sekaligus mungkin nanti mengetes. Antena ini sangat berguna terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat emergensi, ya, karena sangat portable. Kita hanya seperti ini saja menggunakan pipa paralon, ya. Sebenarnya antena ini sudah banyak para youtuber pencinta radio khususnya yang mempraktekkan dan membuat, hanya rata-rata mereka mempraktekannya sesuai yang dibuat oleh pembuatnya, ya, yaitu Mr. John dengan call sign-nya VK2 Zulu Oscar Indian dari Australia. Antena ini sebenarnya pernah dibuat oleh yang bersangkutan tahun 93, ya, jadi sudah lama sekali. Dan karena bekerjanya di frekuensi orari antara 144 ke atas, ya, megahertz, saya ingin mencobanya nanti untuk di frekuensi rapi, ya, jadi 142 megahertz sampai 143,6 megahertz. Akan coba apakah memang efektif atau tidak, ya. Oke, baik teman-teman, ini bahan pokoknya cukup mudah. Yang pertama ini pipa paralon, ya, kurang lebih minimal 1 meter lah. Ini saya 1 meter lebih sedikit, ya. Ukurannya sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pembuatnya, ya, Mr. John, itu 2,5 cm atau 25 mili. Ini kebetulan saya pakai yang setengah inch, ya. Setelah saya ukur diameternya 2,5 mili kurang sedikit, ya. Jadi saya kira ini cukup cocok. Ada beberapa teman youtuber yang memang membuatnya dengan pipa 1 inch, ya. Pipa 1 inch itu setelah saya ukur diameternya itu 30 mm, jadi 3 cm lebih, sehingga saya ingin membuat sesuai dengan yang dibuat oleh pembuatnya langsung, ya. Itu kemudian yang kedua tentu bahan utamanya kabel RG58, ya. Silakan teman-teman yang penting RG58 mau 58 mau 58A seperti ini, ya. Ini bahan utamanya sebagai antenanya, ini sebagai pelindung saja. Kemudian juga kalian perlu tutup paralon ini seperti ini untuk menutup bagian atas, ya. Kemudian juga untuk mengikat, silakan teman-teman mau pakai apa, saya pakai benang nilon seperti ini. Yang penting jangan kabel, ya, jangan bahan konduktor, yang penting harus bahan isolator seperti ini. Ini untuk mengikat nanti ke atas, ya. Bahannya seperti itu, lain-lainnya ini hanya tambahan saja nanti untuk kita lihat di praktek. Dan teman-teman kita lihat ini skemanya, ya. Silakan teman-teman lihat, ini skema asli dari pembuatnya VK2 ZOI, ya, seperti ini.
Kita lihat dari atas, di situ diperlihatkan bahwa pipanya 25 mm ya. Ini saya sudah mendekati, dan Mr. Jen juga membuatnya memang di pipa setengah inch. Kemudian yang itu tutupnya, ini ada pengikat seperti itu. Bahan utamanya RG58 ya. Jadi yang pertama itu RG58 dikupas bagian pelindung luarnya ya, dan outernya. Kemudian dikupas sepanjang 457 mili atau 45,7 mm. Kemudian diukur lagi ke bawahnya sampai dengan coil itu 44,7 mm. Jadi tidak diapa-apakan, masih utuh sebagaimana kabelnya. Nah kemudian nanti dikeluarkan, ini kan di dalam, tadi di dalam pipa, dia nanti dikeluarkan dari pipa, kemudian digulung membentuk sebuah coil atau lilitan sebanyak 9 lilit ya, ke arah kanan, lilitnya ke arah kanan. Nah, kemudian setelah itu langsung masuk ke HT atau ke konektor ya. Silakan panjang kabel RG58 nya silakan minimal sekitar 2 meteran lah, karena di sini juga tidak disebutkan berapa meter. Yang penting bisa memenuhi kriteria dari panjang-panjang kabel ini, termasuk sampai dengan lilitan yang dibuat. Setelah itu teman-teman bisa menyambungkannya ke konektor PL atau SO, ataupun mau langsung membuat kabel panjang. Saya kebetulan ini mempergunakan ada bekas kabel antena 10 meter. Saya sengaja tidak potong, ujungnya sudah ada konektornya ya. Jadi saya akan pakai aja seperti itu, tidak akan saya potong-potong ya. Jadi ini skemanya, dan untuk lebih jelas mari kita praktekkan saja ya. Silakan teman-teman bisa menyimak. Nah ini pertama, ini paralon 1 meter lebih ya, kita simpan saja dulu, dan penutupnya yang pertama tentu kita harus mengukur sebagaimana yang tadi, kita ukur dengan tepat ya. Sepanjang yang akan kita kupas dulu bagian atas ya, dari ujung atas ini 45,7 ya. Yang kita ukur 45,7. Oke baik teman-teman, ini sudah kita kupas innernya ya, di kulit luar dan outernya. Ini yang groundnya, negatifnya sudah kita kupas. Ini sepanjang 45,7 cm ya, sesuai di gambar. Kemudian ujungnya ini diikat pakai benang nilon ya, pakai apa saja silakan, yang penting isolator, supaya nanti bisa ditarik ke ujung sini ya. Nah kemudian bagian bawahnya itu diukur sepanjang 44,7 ya. Seperti ini kita tandai di sini yang kelihatan ya, pakai selotip putih atau apa. Ini saya sudah tandai ya, sebagai batas nanti. Setelah ini kan kita buat lilitan di luar ya. Nah yang ditandai ini sampai atas ini kan nanti masuk ke sini, masuk ke paralon ini ya. Nah silakan teman-teman ukur dari ujung, kira-kira ini tidak usah terlalu atas ya, karena panjang paralon ini tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh ini adalah kabel RG nya. Ini kira-kira sisakan lah nanti untuk
kalau ditarik 1 atau 1 cm lah seperti itu. Kemudian kita ukur ya, untuk kabel keluar dan membuat lilitan ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita ini kan lurus di dalam. Nah kemudian kalau sudah ada ketemu yang ditandai ya kabelnya, kemudian kita buat lubang ya seperti ini. Mau dibor mau disilahkan, yang penting lubang untuk masuk kabel ini, kabel RG ini, supaya bisa masuk ke sini. Ini kan nanti dimasuk ke dalam seperti itu. Nanti kita buat lilitan ya. Ini kabelnya nanti akan kita masukkan ke dalam yang ujungnya, kemudian kita buat lilitan ke kanan ya. Ini nanti ujungnya ke atas. Kita buat lilitan sebanyak 9 lilit seperti ini. Ulangi ya. 9 lilit ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jadi dihitungnya dari sininya. Jadi ketemu ujung ke ujungnya itu harus 9 lilit. Nah ujung yang satunya dibuat lagi lubang di sini, kemudian kita masukkan lagi ke sini sehingga akan kelihatan presisi. Ini nanti ditarik ke sini, ini baru nanti ke konektor atau langsung ke HP ya. Oke, jadi yang ininya ditarik ke atas sini, yang antena yang tadi ada di kupas, kemudian kita tarik ya. Oke, kan kita pasangkan dulu ya biar presisi. Baik teman-teman, ini saya sudah membuat lilitannya. Jadi ini tadi ujungnya yang saya tandai ini. Kalau dijumlahkan berarti dari ujung yang dikupas 45,7 ditambah 44,7 berarti 90,4 cm ya. Tadi sudah saya tandai ini. Ikuti di sini berarti ini udah pas. Ini dibuat 9 lilit, ini arah berdirinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi 9 itu dengan ujung ke ujung ini ke bawah. Jadi nanti ini bisa dipresisi, bisa ditutup pakai isolasi supaya presisi. Kemudian ujungnya yang tadi diberi nilon bisa ditarik ya. Ini tinggal kita tarik saja supaya lurus seperti ini ya. Supaya lurus kita tarik seperti ini, jadi kita pasang tutupnya. Saya memang seperti ini ya ujungnya. Oke, untuk ini sudah jadi sebenarnya, seperti ini sudah jadi. Tinggal kita tes, hanya ini bawahnya saya modifikasi ya, supaya nanti bisa ada untuk dudukan. Ini saya pakai sambungan T ya. Ini saya potong sambungan T-nya kayak gergaji sehingga memang masuk sini. Ini bisa masukin sini. Dan yang bagian bawahnya ini bisa untuk nanti sambungan ya. Bisa disambung untuk dudukan antenanya. Jadi ini keluar ini. Ini opsional saja ya, silahkan kreasi teman-teman. Yang penting harus hati-hati, agak susah dalam membuat koilnya dan ujungnya. Oke, akan kita tes. Antenanya saya simpan di depan karena kabelnya panjang 10 meter seperti ini.
paling 1 meter dari tanah ya. Oke, jadi ini benar-benar antena bisa untuk emergensi ya. Bisa juga untuk dipakai home base, tinggal dipasang pakai tiang di atas. Bisa juga untuk kegiatan kemah-kemah, naik gunung dan lain-lain. Ini kalau untuk kemah ini bisa dipotong, dibikin sambungan saja dari sini, jadi bisa lebih praktis, jadi 2 bagian. Oke, kita tes. Oke teman-teman, kita akan coba tes ya pakai HT 4 watt. Saya pasang SWR ini karena kabelnya 10 meter, saya pasang di depan, ketinggiannya tidak nyampe 1 meter ya. Ini saya mulai dari 142, kita lihat SWR nya. Ini saya pakai height ya. Oke, bentar, kita lihat 1,2 ya, kurang lebih 1,2 SWR nya. Saya transmit seperti itu, kemudian saya masuk 143, coba transmit lagi. Oke, naik sedikit 1,4, saya coba 144. Oke, hampir 1,5 ya, semakin naik 145. Oke, semakin naik 1,6, jadi saya pasang di 140 ya, 1,1 lebih. Saya pasang di 141, hampir tidak bergerak, 1,1 ya. Nah, ini berarti saya coba di 13 ya, 13.800. 3 tidak matching sampai 3. Saya coba di 1.3900, 1,5 lebih, 1,6. Saya kembali ke 140 ya. 1,1 lebih, 141 ya. Ini matching di 141, ini 1,1 ini ya. Jadi kalau kesimpulannya sementara ini, dengan kondisi yang tadi memakai paralon setengah inch ya, dengan kondisi yang lainnya, ukuran-ukuran yang lainnya sama seperti yang dipakai oleh VK2ZOE ya di websitenya. Ternyata dengan diameter pipa setengah inch itu matching kalau di saya ini di 141 MHz. Jadi kalau dipakai untuk 142 sampai 143 ini di frekuensi rapi ini cukup cocok ya. 142.500. Oke, hanya 1,2 lebih pasang di sini. Kita cek. Oke, 1,2 ya. Ini kebetulan ada, saya ingin bandingkan ya dengan memakai antena bawaan. Nah, ternyata tidak, kurang bagus, tidak ada di 142.500 ya. Pakai antena bawaan, saya pasang lagi pakai antena Flowerpot. Nah, ya ada ya.
ini jelas. Jadi saya pasang ini nggak nyampe 1 meter di depan ya, pasang nggak nyampe 1 meter di depan. Jadi ya lumayan lah untuk antena emergensi mungkin, apalagi kalau dipasang di ketinggian. Saya kira ini cukup bagus ya, antara 141, 142, maksimal 143 ini masih bagus. 140 sampai 143 ini range-nya, ini masih bagus. SWR-nya 1,1 sampai 1,4 tadi kalau lihat, dan dites dengan frekuensi juga lumayan bagus. Antena flower pot cara lengkap silahkan bisa dibuka di websitenya Mr. John di vk2zuluoscarindian.com ya. Di situ ukuran-ukurannya semua lengkap ya. Hanya prakteknya saya tadi praktekkan di sini dan cukup maksimal kalau menurut saya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dengan teman-teman sekalian. Terima kasih.